Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Good morning student. How are you today? I hope you are very well. Okay, Miss Faidah will explain in chapter 1 about we know what to do. In chapter 1, there are 2 steps. Step 1 about mass and step 2 about salt. But now Miss Faidah will explain about mass in step 1. We will learn to state rules and obligation. Artinya untuk menyatakan aturan dan kewajiban. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama rule dan yang kedua obligation. Rule is control of domination over an area or people, yang artinya aturan adalah kontrol dominasi atas suatu wilayah atau orang. Jadi aturan di sini adalah untuk mengontrol suatu wilayah atau wilayah seseorang. Untuk yang kedua, obligation is something that is done or is to be done for such reasons, yang artinya kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan atau harus dilakukan karena alasan tersebut. What is the meaning of mass? Anyone else? Mass is modal verb. Mass adalah modal dari kata kerja. Mass is used to express obligation, give orders, and give advice. Mass digunakan untuk mengungkapkan kewajiban, memberi perintah, dan memberi nasihat. It can only be used for present and future reference, yang artinya ini hanya dapat digunakan untuk referensi sekarang dan masa depan. Maksudnya mass di sini tidak digunakan untuk masa lampau atau masa lalu. Jadi mass digunakan untuk masa sekarang. Contohnya hari ini, today, besok, tomorrow, atau seterusnya. Let's see the pattern of mass. Lihat contoh berikut. Di sini ada beberapa contoh. Pada contoh slide memiliki masing-masing arti yang berbeda dengan menggunakan kata mass. Di sini bisa dilihat ada tanda positif yang menandakan pernyataan, tanda negatif yang tidak dilakukan atau dilaksanakan, dan untuk tanda tanya yang mengandung pertanyaan. Contoh untuk tanda positif, I must learn to drive a car, yang artinya saya harus belajar mengemudi mobil. Dan untuk tanda negatif, I must not atau I mustn't learn to drive a car, yang artinya saya tidak harus belajar mengemudi mobil. Dan untuk tanda tanya, must I learn to drive a car, yang artinya haruskah saya belajar mengemudi mobil? There are 3 kind of sentence. Bisa dilihat di sini ada 3 bentuk untuk membuat kalimat. Yang pertama,
affirmative form, tanda positif. Yang kedua, negative form, tanda negatif. Dan yang ketiga, interrogative form, tanda tanya. Untuk mengetahui apakah kalimat tersebut termasuk kalimat positif, negatif, dan tanda tanya, ditentukan dengan adanya rumus yang sudah ditetapkan. Dalam kalimat positif, jika ada subjek diikuti dengan mas, diikuti dengan verb one, diikuti dengan objek. Jika rumus tersebut ada di kalimat itu, termasuk kalimat positif. Dan jika untuk kalimat negatif, menggunakan rumus subjek, diikuti dengan must not atau mustn't, diikuti dengan verb one, diikuti dengan objek. Dan untuk tanda tanya, menggunakan rumus must atau mustn't, diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb one, dan diikuti dengan objek. Yang membedakan dari ketiga tersebut yaitu kalau afirmatif setelah subjek diikuti dengan must. Jika negatif, subjek diikuti dengan must not atau tidak harus. Dan untuk tanda tanya, kata must atau must not itu berada di awal kalimat. Jadi, must atau must not digunakan sebelum subjek. Oke, lihat contoh berikut. We must wear a uniform every day. Yang artinya, kita harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Thursday, we must wear two batik shirt. Yang artinya, dari hari Senin sampai Kamis, kita harus memakai baju batik. The girl must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. Yang artinya, anak perempuan harus memakai rok hitam dan anak laki-laki harus memakai celana panjang hitam. On Friday, we must wear the scout uniform. Yang artinya, pada hari Jumat kita harus memakai seragam pramuka. We must wear proper shoes. Yang artinya, kita harus memakai sepatu yang pantas. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Yang artinya, kita tidak boleh atau harus memakai sandal, t-shirt, atau pakaian santai di sembarang tempat dan kapanpun selama jam sekolah. Dari penjelasan yang Miss sampaikan dapat kita lihat pada kalimat 1-6 menggunakan kalimat positif. Karena pada kalimat tersebut, kata must digunakan setelah subjek. Dan pada kalimat ketujuh atau kalimat akhir adalah kalimat negatif. Karena setelah subjek digunakan kata must not. Baiklah anak-anak, setelah Miss sampaikan, Miss berharap anak-anak paham dan Ibu harap tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk materi selanjutnya, Miss akan menjelaskan tentang soul. Dan thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.